Assalamualaikum sahabat sejuta kisah. Selamat datang penonton baru dan penonton setia. Malam itu, langit desa Kemuning seperti menyimpan rahasia kelam. Di tengah alun-alun, seorang wanita muda berdiri dengan tubuh gemetar. Wajahnya berlumur debu dan air mata. Teriakan fitnah memecah udara, memaksa setiap tatapan berubah menjadi pisau yang menusuk hati. Tanpa bukti, tanpa belas kasih, ia diusir, dilempar batu, dan ditinggalkan sendirian menatap gelapnya hutan terlarang. Tidak ada yang tahu, langkah kakinya malam itu akan membangunkan kekuatan yang sanggup membuat seluruh desa berlutut. Namun sebelumnya, bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Senja itu, langit di atas desa Kemuning seperti dilukis oleh tangan yang sedang berduka. Warna jingga merayap perlahan di antara awan, namun tak mampu menyembunyikan hawa tegang yang menekan setiap napas. Angin sore berhembus pelan, membawa aroma tanah kering yang bercampur dengan bisik-bisik penuh kebencian. Di tengah alun-alun desa, seorang wanita muda berdiri kaku. Tubuhnya gemetar, nafasnya tersengal. Wajahnya berlumur debu dan garis-garis air mata yang tak mampu ia bendung. Dialah Lara, wanita yatim berusia 20 tahun, yang sejak kecil hidup di gubuk tua peninggalan kedua orang tuanya. Ia dikenal pendiam, rajin, dan berhati lembut. Tapi hari itu, semua itu lenyap di mata warga. Aku lihat dia berkeliaran di dekat rumah kepala desa semalam. Suara seorang ibu memecah udara, lantang, penuh tuduhan. Jemarinya menuding tajam ke arah Lara, seakan setiap kata yang keluar adalah panah beracun. Warga lain langsung menyahut. Suara mereka bertumpuk seperti api yang menjilat jerami kering. Tak ada yang bertanya. Tak ada yang mau mendengar penjelasan. Kalung emas warisan keluarga kepala desa telah hilang sejak pagi. Dan kini, Lara menjadi kambing hitam. Ia hanya bisa menunduk, memegangi kantong lusuhnya yang kosong. Aku tidak mencuri, bisiknya lirih, nyaris tak terdengar. Namun suaranya tenggelam di tengah sorak amarah yang semakin membesar. Beberapa pria muda maju. Tangan mereka kasar, mencengkeram lengannya, menyeretnya ke tengah alun-alun. Tubuh Lara terhuyung, lututnya menghantam tanah, debu melekat di pipinya yang basah. Kepala desa, Rif, berdiri di hadapan dengan wajah merah padam. Matanya dingin. Kalau bukan kau, siapa lagi? Kau tidak punya apa-apa. Pasti kau ingin menjual kalung itu untuk makan, bentaknya. Anak-anak mengintip dari balik punggung ibu mereka. Mata mereka bingung, tak mengerti mengapa wanita yang sering memberi mereka buah hutan kini diperlakukan seperti penjahat. Seorang nenek tua mencoba bicara, memohon agar warga lebih bijak. Tapi suaranya ditelan gelombang kemarahan yang membabi buta. Sore itu, keputusan dibuat tanpa sidang, tanpa bukti, tanpa belas kasihan. Lara diusir dari desa Kemuning sebelum matahari benar-benar tenggelam. Jangan pernah kembali, teriak seorang pria sambil melempar batu kecil yang menghantam bahu Lara. Ia tidak melawan. Ia hanya berdiri sejenak, menatap tanah kelahirannya, lalu memalingkan wajah. Dengan langkah perlahan, ia berjalan menuju ujung desa. Di hadapannya, hutan rimba loka menjulang seperti gerbang mulut raksasa. Tempat terlarang, penuh legenda kelam. Konon, tidak ada satupun yang kembali setelah masuk ke sana. Namun bagi Lara, tak ada tempat lain yang bisa ia tuju. Langkahnya menapak di tanah berakar, melewati bayangan pepohonan yang merapat seperti ingin menelan dirinya. Langit perlahan berubah kelam. Angin dari dalam hutan berhembus, dingin, membawa aroma lumut basah. Suara-suara aneh bergema, lolongan jauh, gesekan ranting, dan tatapan tak terlihat dari kegelapan. Setiap langkah terasa semakin berat. Luka di kakinya perih, perutnya kosong, tubuhnya mulai menggigil. Tapi hatinya lebih takut pada manusia daripada pada hutan. Malam menutup seluruh cahaya. Lara terhuyung,
lalu roboh di samping pohon beringin tua yang batangnya sebesar rumah. Nafasnya tersengal, matanya setengah terpejam. Dalam kesadarannya yang mengabur, ia berdoa lirih kepada Allah, bukan untuk kembali, tetapi agar nyawanya diakhiri tanpa rasa sakit. Namun tiba-tiba, tanah di bawah tubuhnya bergetar. Angin malam berubah hangat. Dari balik kabut tipis, sebuah bayangan besar mulai mendekat. Sepasang mata emas bersinar dari kegelapan. Kabut malam menggantung pekat di udara, memeluk setiap batang pohon yang menjulang. Suara dedaunan berdesir lembut seperti bisikan rahasia. Lara, yang setengah sadar, merasakan getaran halus dari tanah di bawah tubuhnya, seolah ada detak jantung raksasa yang berirama pelan, namun mantap. Sepasang mata berkilau keemasan semakin mendekat. Dari balik kabut, sesosok makhluk muncul. Tubuhnya begitu besar hingga setiap langkahnya mengguncang tanah. Bulu putihnya berkilau pucat diterpa sinar bulan yang lolos di antara celah dedaunan. Itu adalah seekor singa raksasa, jauh lebih besar dari kuda dewasa, dengan surai panjang yang berkilat seperti sutra basah. Singa itu berhenti tepat di hadapan Lara. Nafasnya terdengar berat namun teratur. Hangatnya terasa di wajah Lara yang pucat. Alih-alih menerkam, hewan itu menundukkan kepala, mengendus pelan bau debu dan luka dari tubuhnya. Sejenak, mata mereka bertemu. Dalam tatapan itu, Lara merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Bukan ancaman, melainkan pengakuan, seolah hewan itu sudah mengenalnya sejak lama. Tiba-tiba, dari balik semak-semak di sisi lain, muncul seorang wanita tua. Rambutnya panjang berwarna perak kusut, sebagian ditutupi jubah yang terbuat dari anyaman akar dan lumut. Matanya tajam, dalam, seperti mata yang pernah melihat ribuan musim. Ia berjalan tanpa suara, langkahnya menyatu dengan tanah. Anak ini bukan manusia biasa, gumamnya lirih, lebih kepada dirinya sendiri. Tangannya terulur menyentuh dahi Lara, jemarinya dingin namun menenangkan. Dalam sekejap, rasa sakit di kepala Lara berkurang, pandangannya sedikit jernih. Wanita tua itu menoleh ke arah singa putih. Bawa dia ke dalam, katanya singkat. Dengan gerakan hati-hati, singa putih itu merunduk, membiarkan tubuh Lara terangkat ke punggungnya. Surainya yang tebal dan hangat membungkus tubuh Lara dari gigil malam. Perjalanan itu terasa seperti mimpi. Ia melewati jalur sempit yang tak mungkin dilihat manusia biasa, diapit pepohonan raksasa dan cahaya kunang-kunang yang berterbangan di udara. Tak lama kemudian, mereka tiba di mulut sebuah gua besar yang dindingnya diselimuti lumut hijau. Udara di dalamnya hangat, dipenuhi aroma dedaunan segar dan ramuan herbal. Di tengah gua, api kecil menyala, dikelilingi batu-batu licin yang memantulkan cahaya keemasan. Wanita tua itu duduk di samping api, mulai menumbuk akar dan daun dalam sebuah mangkuk kayu. "Selamat datang di perut bumi, anak yang dibuang langit," ucapnya lembut, namun mengandung nada yang penuh arti. Lara tak mampu membalas. Tubuhnya terlalu lemah. Namun rasa aman yang mulai meresap di dadanya membuat matanya perlahan terpejam. Ia tertidur dalam dekapan hangat bulu singa putih yang duduk berjaga di dekatnya. Mata emasnya tak pernah lepas dari pintu gua. Pagi pertama di Rimbaloka disambut oleh nyanyian burung yang tak pernah Lara dengar sebelumnya. Suara air mengalir terdengar dari dekat, menenangkan seperti bisikan doa. Saat ia membuka mata, ia melihat sinar mentari menembus celah gua, memantulkan warna hijau keemasan pada dinding lumut. Wanita tua itu duduk di luar gua. Tangannya sibuk menganyam daun menjadi semacam wadah. Singa putih raksasa itu berbaring di sampingnya. Telinganya sesekali bergerak menanggapi suara hutan. "Kau sudah bangun," kata wanita tua itu tanpa menoleh. "Namaku Kalia. Aku penjaga hutan ini. Dan ini Rakta, singa putih terakhir yang tersisa di dunia." Nama itu, Rakta, terasa berat di lidah Lara, seakan mengandung sejarah panjang yang tak bisa ia pahami sepenuhnya. Hari-hari berikutnya menjadi awal dari kehidupan baru. Nenek Kalia mulai mengajarinya banyak hal, mengenali tumbuhan yang bisa menyembuhkan dan membunuh, memahami arah angin, membaca tanda-tanda langit,
hingga bahasa halus yang digunakan burung untuk memberi peringatan. Awalnya Lara ragu. Baginya, suara burung hanyalah kicauan. Namun, suatu sore saat duduk di bawah pohon beringin tempat ia pernah roboh, seekor burung kecil hinggap di bahunya. Burung itu berkicau pelan, dan entah bagaimana, Lara mengerti bahwa burung itu sedang memberitahu tentang hujan yang akan turun malam nanti. Tak hanya itu. Suatu malam, seekor kijang muda muncul dari balik semak, menatapnya lama. Tanpa suara, Lara merasakan gelombang rasa dari hewan itu, kepercayaan, ketenangan, dan kasih, seolah hati mereka terhubung tanpa kata. Rakta, sang singa putih, tak pernah jauh darinya. Mereka berbicara tanpa suara, cukup dengan saling menatap. Dalam tatapan itu, Rakta mengajarkan Lara arti keberanian, ketegasan, dan ketenangan. Bersama Rakta, ia menjelajahi bagian hutan yang tak pernah disentuh manusia, gua-gua batu yang dipenuhi cahaya bioluminesensi, padang bunga liar yang hanya mekar di bawah cahaya bulan, dan sungai-sungai dalam yang jernih hingga dasar pasirnya terlihat. Hutan itu mulai menerimanya. Serigala hutan tak lagi memandangnya sebagai ancaman. Lebah hutan menyenandungkan irama saat ia lewat, bahkan ular besar hanya melingkar sebagai salam. Namun di balik ketenangan itu, ada ujian yang harus ia hadapi. Nenek Kalia menyebutnya latihan penjaga. Setiap fajar, Lara harus berjalan tanpa alas kaki menapaki sungai berarus deras sambil menyeimbangkan kendi tanah liat di kepalanya. Bila kendi itu jatuh, ia harus memulai dari awal. Kadang ia harus memanjat tebing curam dengan tangan telanjang, atau duduk bertapa di bawah air terjun selama 3 hari tanpa bicara. Latihan ini bukan hanya untuk fisik. Kalia memaksanya menghadapi masa lalunya. Dalam lingkaran bunga dan batu, ia duduk memejamkan mata, melihat kembali wajah-wajah yang pernah menyakitinya, kepala desa, warga yang melemparinya batu, anak-anak yang ikut mencaci. Rasa marah menggelegak seperti api. Namun Kalia berkata, jika kau menyimpan dendam, hutan akan memelukmu, tapi takkan pernah mengizinkanmu berbicara atas namanya. Malam itu, Lara menangis. Bukan karena luka di tubuhnya, tetapi karena hatinya mulai belajar mengikhlaskan. Ujian terakhir datang saat Kalia menyuruhnya mendaki gunung Kenuar seorang diri. Rakta hanya menemani sampai kaki gunung. Sisanya, Lara harus berjalan sendiri. Badai, kesepian, dan suara-suara gaib mencoba memecah tekadnya. 3 hari 3 malam ia mendaki hingga akhirnya tiba di puncak. Di sana, dalam keheningan yang memekakan, ia mendapat penglihatan. Seekor burung api melayang di atas desa Kemuning. Dari tanah desa itu tumbuh bunga-bunga hitam yang menyebarkan racun. Dalam hatinya, Lara mengerti, desa itu menuju kehancuran, dan suatu hari ia akan dipanggil kembali. Ketika ia turun gunung, matanya bersinar seperti bintang yang jatuh ke bumi. Rakta menunduk hormat, dan Kalia menyambutnya dengan senyum yang syarat makna. Kau bukan lagi anak manusia, Lara. Kau kini adalah penjaga rimba, ujar Kalia. Namun jauh di lubuk hati, Lara tahu, hari di mana ia harus kembali akan menjadi hari di mana semua luka lama terbuka. Pagi itu, angin di Rimbaloka tidak berbisik seperti biasa. Ia datang patah dan kering, menyeret bau hangus yang menusuk hidung. Dedaunan bergetar resah. Burung-burung jalak berputar gelisah di langit, seolah menulis kabar buruk yang tak ingin mereka ucapkan. Di atas batu tinggi yang menghadap ke arah utara, Lara berdiri diam. Matanya menatap jauh melewati lekuk lembah, melewati kabut, melewati batas tak terlihat antara hutan dan manusia. Di sampingnya, Rakta berdiri tegap. Surainya yang putih memantulkan cahaya matahari yang dingin. Ada yang rusak. Bukan pada pepohonan. Bukan pada sungai. Rusaknya berada di dalam hati sekelompok manusia yang dulu menutup telinga ketika bumi mengetuk pintu. Lara merasakannya seperti getar halus di tulang. Seperti bisik yang menempel di dada. Sekawanan burung turun bertengger di dahan beringin yang menaungi batu tinggi itu. Mata mereka tak lagi jernih berbinar. Ada sayu di sana. Ada berita yang berat.
Lara mengangkat telapak tangan. Burung-burung itu menunduk. Nyanyian mereka tidak lagi lagu pagi. Nyanyian itu pecah, patah, menampilkan gambar-gambar yang terbit dalam benak Lara. Sawah retak seperti kulit mati. Kebun sayur memucat dan membengkok. Daunnya melayu, batangnya rapuh. Sumur-sumur menghitam, menebarkan aroma besi yang menusuk. Anak-anak terbaring dengan dahi panas dan bibir kering. Wajah para ibu basah air mata, menatap langit yang muram. Lara memejamkan mata. Ia menarik napas panjang, menahan gelombang memori yang datang tanpa diminta. Sore ketika ia diusir. Batu kecil yang menghantam bahu. Tatapan yang berubah menjadi pisau. Suara yang menuduh tanpa bukti. Semua itu seketika bangkit lagi. Tajam, riuh. Di tepi kenangan itu, berdiri sosok kepala desa. Kini uban menyebar di rambutnya. Kerut murung membanjiri wajahnya. Sepasang mata yang dulu dingin, kini redup dan letih. Kalia datang perlahan. Tongkat kayunya menyentuh tanah, meninggalkan jejak yang segera hilang ditelan lumut. Tatapannya menyapu langit, menyapu dedaunan, lalu menetap pada Lara. Rimba telah berbicara. Mereka tidak mendengar. Kini Rimba merintih. Kau tahu apa artinya? Lara mengangguk. Suaranya nyaris tidak keluar ketika ia berkata, waktunya hampir tiba. Malam itu, api unggun dinyalakan. Di lapangan tanah yang dipagari pohon raksasa, ratusan hewan berkumpul. Serigala hitam duduk di sisi barat. Mata mereka menyala lembut. Rusa jantan berdiri gagah di sisi timur. Tanduknya berlumut hijau. Kawanan kera menahan diri dari canda. Duduk tertib di dahan-dahan yang kuat. Ular besar menggulung tenang. Menepi, lidahnya menjelajah angin untuk membaca kehendak yang beredar. Di udara, burung-burung pemangsa melayang membentuk lingkaran. Sayap mereka berkilau merah tembaga. Lara berdiri di tengah lingkaran. Jubahnya terbuat dari tenunan kulit kayu. Garis-garis halus dari bulu hitam dan putih melintang di bahu. Rambutnya tergerai. Mata yang dulu berkabut air mata kini bening dan tajam. Rakta di sisinya, seperti bayangan yang disepakati cahaya. Suara Lara keluar pelan, namun menembus. Rimba tidak datang untuk membalas. Rimba datang untuk mengingatkan. Bila manusia mau berubah, Rimba akan memeluk. Bila manusia tetap menutup telinga, Rimba akan menegur dengan cara yang tidak disukai. Hening itu berat. Hening itu seperti langit yang menahan hujan berhari-hari. Kalia berdiri di luar lingkaran. Wajahnya teduh. Ia mengangguk kecil, menyetujui kata demi kata. Tiba-tiba, dari arah utara, seekor kijang betina berlari. Nafasnya berpacu. Mata lebarnya memantulkan api unggun. Ia menghentak tanah, 2 kali, 3 kali, memberi kabar yang tak boleh ditunda. Lara menunduk, menempelkan telapak tangan pada tanah. Gambar-gambar berhamburan lagi di benaknya. Kini lebih tajam, lebih dekat. Ada bayi yang menangis. Ada lelaki tua yang pingsan di tepi sumur. Ada tanah yang bergeser seakan menahan sesuatu yang ingin dihempaskan. Ada sungai yang tertahan oleh tumpukan batang dan sampah, menghitam, memuai, berbahaya. Rakta mengeram rendah. Suara itu meluncur di perut bumi, menggetarkan akar-akar. Seperti jawaban yang dipasang pada tali takdir. Kalia berkata, pelan, namun pasti. Besok fajar, barisan berjalan. Tidak untuk menakut-nakuti, untuk menunjuk jalan pulang. Lara menatap api. Lidah-lidahnya menjilat udara, memahat bayang di dinding-dinding batang pohon. Dalam nyala itu ia melihat wajahnya sendiri beberapa tahun lalu. Wajah seorang wanita yang dibiarkan roboh oleh dunia. Dalam nyala itu juga, ia melihat sesuatu yang tidak pernah ia minta namun diberikan Rimba kepadanya. Kekuatan yang mustahil dimiliki manusia tanpa menyatu dengan bumi. Kekuatan untuk menjadi suara, ketika suara manusia lain hilang ditelan kebencian. Ia mengambil sebongkah kecil arang,
menggambar tanda di tanah. 3 garis melengkung. 1 garis vertikal yang memotongnya. Lambang peringatan. Lambang perjanjian. Lambang yang hanya dikenali oleh penghuni Rimba Loka. Rakta menurunkan kepala, seolah menyentuhkan mahkota sunyi pada tanda itu. Malam berjalan perlahan. Bulan memanjat tinggi, bulat, pucat. Nyanyian serangga berjalan seperti benang halus yang menjahit waktu. Lara duduk bersila di pangkal pohon beringin. Ia memejamkan mata. Di dalam gelap itu, ia memanggil satu nama, lirih, seperti menyapa sahabat yang datang terlambat. Ia menyebut nama Allah yang selalu menjadi tempat kembali ketika kata-kata tak lagi memadai. Hatinya tenang. Bukan karena yakin akan kemenangan, tetapi karena ia siap berjalan meski luka akan terbuka lagi. Fajar merayap, mula-mula sebagai garis tipis yang membelah gelap, lalu sebagai selendang keemasan yang ditarik perlahan dari balik punggung bukit. Rimba Loka bergerak. Akar-akar bangun. Embun memantulkan cahaya. Di jalan tanah yang lembab, barisan panjang berderap. Di depan, 2 gajah hutan melangkah mantap, telinga mereka mengepak pelan. Di belakangnya, serigala hitam bergerak lirih seperti bayang di batas pagi. Rusa jantan, rusa betina, kuda hutan, kerbau liar, berbaris dalam ritme yang sama, tak satu pun saling mendahului tanpa tanda. Burung-burung pemangsa memutar di langit, menabuh sunyi dengan sayap. Dan di tengah mereka, Lara menaiki Rakta. Surai putih itu seperti sungai beku yang mengalir di atas angin. Jubah Lara berkibar. Matanya tidak lagi tertaut pada masa lalu. Ia memandang ke depan. Ke desa Kemuning. Ke tempat luka paling tua dan pelajaran paling baru. Jalan ke desa terhampar panjang, menebar debu yang dingin. Tanah bergetar ringan. Getar itu bertambah. Dari lembah, dari bukit, dari setiap celah di mana cakar dan kuku menyentuh bumi. Saat barisan mendekati batas desa, kabut pagi masih setia menutupi atap-atap rumah. Genting berkilau seperti kulit ikan. Pagar bambu berderit. Daun pisang di pekarangan memukul-mukul udara. Di desa Kemuning, ketukan pertama terasa seperti mimpi buruk yang datang kembali. Pintu-pintu terbuka. Wajah-wajah terjulur. Mulut-mulut setengah berdoa, setengah bertanya. Tidak ada yang mampu menahan langkah untuk keluar ke alun-alun. Anak-anak bersembunyi di balik kain sarung dan gaun ibu mereka. Para lelaki berdiri kaku, tangan mengepal, lalu mengendur, lalu tidak tahu harus diletakkan di mana. Para ibu menggigit bibir. Air mata sudah menunggu jauh sebelum alasan sampai. Lara menghentikan Rakta di tepi alun-alun. Debu mengambang. Burung-burung menetap di langit, melingkar seperti ukiran takdir. Barisan hewan berhenti dalam garis tak terlihat. Rapih, tunduk pada isyarat yang tidak mereka ucapkan. Hening turun. Hening itu padat. Hening itu menekan telinga seperti air. Bahkan helaan napas menjadi terdengar seperti kayu patah. Dari selawarga, seorang lelaki keluar. Rambutnya putih. Bahunya menurun. Tongkat di tangannya tidak menunjukkan kuasa, hanya sisa-sisa. Rif, kepala desa yang dulu mengusir dengan mata dingin, kini berdiri tidak jauh dari tempat batu kecil itu pernah dilontarkan. Ia membuka mulut. Suaranya retak. Ia menatap tanah, lalu menatap mata Lara. Lara tidak mengucapkan satu kata pun. Ia mengangkat tangan kanan perlahan. Gerakannya menenangkan barisan yang siap melompat pada isyarat. Rakta meraung pelan. Suara itu bukan ancaman. Suara itu seperti peringatan yang ditulis dengan tinta sabar. Hujan tanda kecil jatuh. Bukan air. Bukan juga debu. Yang turun adalah daun-daun kecil dari pohon asam tua di ujung alun-alun. Mereka berjatuhan seperti doa yang diletakkan pada telinga. Lalu angin berhembus, membawa aroma tanah yang baru saja dibuka cangkul. Dan di bawah udara yang berubah itu, Raga melangkah. Raga, yang dulu tersembunyi di balik wibawa ayah. Raga,
yang dahulu meminjam malam untuk meminjam kalung emas, lalu menggadaikannya pada meja judi yang mengunyah harga diri tanpa sisa. Wajahnya pucat, lututnya gemetar. Ia berdiri tidak jauh dari Rif, lalu melangkah ke tengah bulatan kosong di antara warga dan barisan rimba. Ia menunduk. Suaranya lirih. Ada patah di setiap huruf. Ia menyebut satu kebenaran yang sepatu waktunya sudah usang. Angin menahan napas. Beberapa orang perempuan menutup mulut dengan punggung tangan. Lelaki tua di barisan belakang menyandarkan dahi ke tiang pagar. Tubuhnya bergetar. Anak-anak melongok lagi. Mata mereka tidak lagi memusuhi. Mata mereka mencari sesuatu yang bisa dipercaya. Lara turun dari punggung Rakta. Ia melangkah pelan di tanah yang dulu menolak pijakannya. Setiap langkahnya menorehkan tanda halus, seolah tanah menghafal bentuk telapaknya. Ia berdiri di hadapan batu kecil yang pernah menjadi saksi sebuah sore panjang. Ia bawah tangan, menyentuh debu tipis di permukaannya. Bibirnya bergerak, membisikkan kata yang tidak ditujukan pada manusia. Satu kalimat untuk semesta. Satu kalimat untuk rimba. Satu kalimat untuk masa yang terbelah. Rakta menunduk. Serigala-serigala merendah. Rusa menatap. Burung-burung memutar sekali lagi, lalu melambat. Sejenak berhenti di garis tak terlihat di atas kepala. Warga menunggu. Tidak ada suara. Tidak ada pekik. Tidak ada penghakiman yang lebih keras dari hening. Rif menutup mata. Raga menekukkan lutut. Para tetua menahan tangis yang tidak perlu lagi disembunyikan. Langit menggelap sekejap, bukan karena awan. Seperti ada sesuatu yang melintas di balik matahari, menarik selimut tipis untuk meneduhkan panas. Angin berputar. Selembar kain menepuk tiang bambu. Seekor burung putih melintas rendah di atas kepala Lara, meninggalkan garis cahaya yang sekejap muncul sekejap padam. Lara mengangkat wajah. Matanya menampung seluruh suara yang tak diucapkan manusia. Ketika ia berbicara, ia memilih nada yang tidak memaku, namun tidak membiarkan alasan membuat kabur batas. Kata-katanya mengalir pelan, meniti urat leher orang-orang yang mendengar, turun ke dada, dan menetap di tempat yang paling sulit digerakkan. Ia tidak menyeberangkan dendam. Ia tidak meminjam gemetar dari masa lalu. Ia hanya membuka pintu satu persatu. Pintu yang mengarah pada jalan yang harus dipijak bersama. Dan ketika suaranya mereda, ketika udara kembali bergerak, ketika mata manusia dan mata rimba bertemu di garis yang sama, dari ujung desa terdengar riuh langkah banyak orang. Riuh itu bukan marah, bukan juga sorak. Riuh itu adalah suara panik yang belajar berdoa dengan terbata. Sungai di seberang ladang telah meluap. Air hitam menumbuk dinding tanah, mencari jalan keluar ke alun-alun. Ada anak yang terperangkap di atas batu licin. Ada ibu yang tak mampu menyeberang. Ada jembatan bambu yang retak dan menunggu waktu untuk putus. Lara memutar tubuh. Rakta mengangkat kepala. Serigala berdiri serentak. Rusa mengambil posisi. Gajah menginjak tanah 2 kali, memanggil keberanian yang tertinggal di balik keringat manusia. Barisan rimba mulai bergerak. Desa menahan napas. Hutan menarik peluit sunyi. Air di kejauhan mengaum, menelan batu, menampar akar, memukul waktu. Di antara dua dunia yang akhirnya saling menatap, sebuah keputusan harus diambil dalam sekali hela. Dan saat kaki Rakta menjejak ke arah sungai, bayangan Lara dan barisan hewan memanjang di tanah, menyatukan pagi dan detik yang akan datang seperti benang terakhir yang menahan kain agar tidak robek. Deru air terdengar sebelum wujudnya terlihat. Suaranya berat, dalam, seperti guntur yang diseret dari perut bumi. Dari arah utara, air hitam melaju deras, membawa ranting, batang pohon, bahkan potongan bambu yang berputar seperti senjata. Bau besi dan lumpur pekat menusuk hidung. Langit di atas desa Kemuning menghitam, bukan oleh hujan, tetapi oleh bayang air yang menutup cahaya. Di tepian sungai, kepanikan telah mengoyak ketertiban. Seorang pemuda berdiri di tengah arus dangkal, memeluk erat seorang wanita parubaya yang pingsan, mencoba menahan langkah agar tak hanyut.
Anak kecil berpegangan pada batu licin. Matanya bulat dipenuhi air mata dan takut. Di atas jembatan bambu yang bergoyang hebat, beberapa warga berteriak memanggil keluarga di seberang. Namun suara mereka tenggelam dalam raungan arus. Lara tiba di tepian bersama Rakta. Barisan rimba menyebar cepat. Gajah-gajah besar menuruni tepian licin. Kaki mereka menghentak tanah, menahan longsor. Serigala hitam membentuk barisan di sisi kanan. Mata mereka menyala tajam, siap menerjang apapun yang membahayakan. Burung-burung pemangsa berputar rendah, memberi tanda lewat gerakan sayap. Rakta, suara Lara tegas, namun rendah. Singa putih itu melompat ke dalam arus tanpa ragu. Air memercik tinggi saat tubuhnya memecah gelombang. Ia berenang kuat, surainya terendam. Matanya mengunci pada anak kecil yang masih bertahan di batu. Sekali ayunan kaki, Rakta tiba di hadapan bocah itu. Rahangnya terbuka, namun bukan untuk mencakar. Dengan hati-hati, ia menggigit bagian belakang pakaian bocah itu, lalu berenang kembali ke tepian di mana Lara sudah menunggu dengan tangan terulur. Gajah pertama berdiri di tengah sungai, tubuhnya menjadi penghalang bagi arus terkuat. Di belakangnya, dua gajah lain menyeberang, menciptakan jalur aman di antara mereka. Warga yang terjebak mulai menyeberang dengan bantuan belalai. Satu persatu diangkat dan diletakkan di tepi. Serigala membantu mendorong batang pohon besar yang nyaris menghantam jembatan, sementara burung-burung berteriak memberi peringatan tentang arus yang berubah. Lara bergerak tanpa henti. Tangannya meraih seorang pemuda yang hampir tergelincir, menariknya naik dengan kekuatan yang tidak lagi terasa seperti milik manusia biasa. Matanya tak pernah lepas dari setiap gerakan air. Sekali ia berteriak, "Ke kiri!" ke batu besar, dan gajah di dekatnya segera mengubah posisi, memecah arus yang hendak menyeret seorang ibu muda. Di seberang, Rif, kepala desa, berdiri terpaku. Tangannya gemetar memegang tongkat. Matanya mengikuti Lara yang bergerak cepat di antara arus, memberi aba-aba pada manusia dan hewan sekaligus. Ada sesuatu di wajah Rif yang runtuh, sisa-sisa gengsi yang tak lagi punya tempat ketika nyawa-nyawa bergantung pada wanita yang dulu ia usir. Raga, dengan pakaian basah menempel di tubuh, ikut menarik warga yang lemah ke daratan. Nafasnya tersengal, kakinya tergores batu, namun ia tak berhenti. Setiap kali matanya menangkap Lara di tengah arus, ada rasa perih di dadanya yang tak bisa ia sebutkan. Air terus datang, derasnya tak memberi jeda. Rakta kembali melompat ke tengah, kali ini bersama seekor rusa jantan yang kuat. Mereka membentuk semacam jembatan hidup, memungkinkan 3 orang menyeberang bersamaan. Suara-suara kecil terdengar ketika anak terakhir di batu licin akhirnya sampai di tepian yang aman. Namun bahaya belum usai. Dari kejauhan, sebuah batang pohon raksasa melaju di arus, mengarah tepat ke jembatan bambu yang sudah setengah retak. Jika menghantam, pecahannya akan menghanyutkan siapa saja yang masih berada di dekatnya. "Rakta!" seru Lara. Suaranya memotong deru air. Singa putih itu menoleh cepat, lalu menyelam ke bawah arus. Sejenak, permukaan air kosong. Kemudian, dari kedalaman, Rakta muncul tepat di sisi batang, mendorongnya dengan seluruh tenaganya ke arah tepian yang kosong. Gajah-gajah segera menghentak tanah, membantu menahan sampai batang itu terjebak di antara akar pohon. Hening turun setelah semua orang aman di daratan. Nafas berat, suara air yang tetap mengaum di belakang, dan detak jantung yang berpacu mengisi udara. Warga berdiri terengah-engah, sebagian duduk di tanah, menatap Lara dan barisan hewan hutan yang kini berdiam. Lara memandang mereka. Matanya menelusuri wajah-wajah itu, yang dulu hanya berani menatap untuk menghakimi, kini menatapnya seperti menemukan cahaya di tengah gelap. Ia tidak berkata apa-apa. Tidak ada kalimat yang akan cukup. Ia hanya menunduk sedikit, memberi isyarat pada Rakta. Singa putih itu melangkah naik ke daratan. Bulunya basah namun matanya tetap memancarkan wibawa. Satu persatu hewan mulai mundur, kembali ke jalur rimba, namun tetap dalam jarak yang memungkinkan jika bahaya datang lagi. Rif mendekat perlahan. Bibirnya bergerak,
Namun kata-kata seperti tersangkut di tenggorokan. Raga berdiri di sampingnya, menunduk, tangannya mengepal, seakan ingin bicara namun menahan diri. Lara menatap keduanya sebentar, lalu memalingkan wajah ke arah hutan. Di matanya ada sesuatu yang sulit dibaca, bukan kemarahan, bukan kepuasan, melainkan kesadaran bahwa hari ini hanya awal dari sesuatu yang lebih besar. Di balik pepohonan, Kalia muncul. Langkahnya lambat, namun matanya memantulkan api yang sama seperti malam peringatan itu. Ini baru permulaan, katanya pelan, namun cukup untuk sampai di telinga Lara. Rimba belum selesai berbicara, dan manusia belum selesai diuji. Angin berhembus melewati tepian sungai, membawa aroma basah tanah dan dedaunan yang terselamatkan. Warga mengikuti pandangan Lara ke arah hutan. Di sana, di bayang kabut, ratusan pasang mata hewan masih mengamati. Malam nanti, Rimba Loka akan memutuskan langkah berikutnya. Sore merunduk perlahan di atas desa Kemuning, menyisakan garis keemasan yang mengambang di tepi awan. Sungai telah menelan amarahnya, menyisakan arus yang masih keruh tetapi tidak lagi menggila. Di tepian, warga duduk dan berdiri dalam lingkaran yang tidak rapi, seolah mereka baru belajar lagi bagaimana caranya bernafas bersama. Bau lumpur bercampur asap kayu bakar, menempel di kulit, merayap ke tenggorok. Anak-anak duduk memeluk lutut, mata mereka tetap tertuju ke arah hutan, ke arah di mana ratusan mata rimba tadi berdiri tanpa suara. Lara berdiri di batas tanah yang lembab. Jubah kayunya mengering pelan tertiup angin. Rakta berada setengah langkah di belakang. Tinggi, tenang, seperti menara sunyi yang melindungi tanpa perlu bicara. Kalia melangkah ke samping. Tongkatnya menandai tanah sekali, 2 kali, lalu berhenti. Ia mengangkat wajah, menatap langit yang mulai kehilangan warna. Malam ini, kata Kalia, Rimba akan menimbang. Kata-katanya tidak keras, tetapi merambat sampai ke barisan paling belakang. Orang-orang saling memandang, kebingungan yang belum sempat mendapatkan nama. Menimbang, pikir mereka, apa yang masih perlu ditimbang setelah air hitam datang dan tangan yang dulu melempar batu kini gemetar meminta tolong. Rif mendekat, langkahnya goyah. Di wajahnya ada garis yang baru, garis yang tidak dibuat oleh umur, melainkan oleh pengakuan yang tertahan terlalu lama. Raga berdiri beberapa langkah di belakang ayahnya, menatap tanah, jari-jarinya berlumur lumpur karena menarik orang dari arus. Lara menoleh pada Kalia, lalu pada warga. Suaranya lembut, namun tegas. Malam ini tidak ada teriak, tidak ada sumpah, tidak ada janji yang manis tetapi kosong. Malam ini hanya ada dengar. Dengar apa yang Rimba katakan. Dengar apa yang bumi simpan di dada. Dengar apa yang hati sembunyikan di balik gengsi. Orang-orang bergeser, membentuk setengah lingkaran yang menghadap ke batas hutan. Tiba-tiba angin berhenti. Suara serangga merendah. Dari balik pepohonan, kabut tipis meluncur ke tanah desa, turun seperti kain putih yang disampirkan dengan hati-hati di atas luka. Di ujung kabut, 2 gajah hutan muncul, melangkah pelan. Menyusul di belakang mereka serigala hitam yang bergerak tanpa suara, rusa jantan yang menundukkan kepala, dan burung-burung pemangsa yang hinggap tinggi di pepohonan sekitar alun-alun. Rakta melangkah ke depan, menghentikan diri di tengah tanah lapang. Mata emasnya menangkap setiap gerak, tetapi yang ia tunggu bukan gerakan tubuh, melainkan getaran yang keluar dari dada manusia. Lara mendekat ke sisi Rakta, kemudian menunduk menyentuhkan telapak tangan ke tanah desa. Dingin, berah, seperti halaman buku tua yang masih menyimpan jejak jari yang menuduh. Kalia menarik garis di tanah dengan tongkatnya, sebuah lengkung lebar yang memisahkan manusia dari Rimba, bukan untuk menjauhkan, tetapi untuk memperlihatkan batas yang pernah dilanggar tanpa sadar. Di sepanjang garis itu, kilau lembut membayang, seolah cahaya yang sangat tipis menyelinap dari dalam tanah. Rif meletakkan tongkatnya. Suaranya akhirnya keluar, serak dan patah, tetapi jujur. Ia menceritakan malam ketika kalung emas hilang, detik ketika anaknya pulang dengan mata panik, menit ketika namanya sendiri terasa lebih berharga daripada kebenaran.
Ia bercerita tentang ketakutan yang menua di dadanya, tentang diam yang ia jadikan tameng. Setiap kata adalah batu yang ia pindahkan sendiri dari tumpukan yang menutupi jalan. Tidak ada yang menyela. Tidak ada yang menyahut. Raga melangkah ke depan. Lututnya lemah. Ia mengakui, satu demi satu, detail yang selama ini ditelan malam. Meja judi yang bau keringat dan janji palsu. Tangan yang gemetar ketika menyentuh kalung. Langkah yang salah arah menuju gelap yang menelan harga diri. Ia mengakui bahwa setelah itu, setiap tawa lara diingatan berubah menjadi duri. Ia tidak meminta ampun. Ia bahkan tidak menyebut kata maaf. Ia hanya meletakkan kebenaran di tanah yang dulu menjadi tempat fitnah. Suasana menjadi rapat. Udara yang tadi dingin mulai hangat dengan sesuatu yang sulit dinamai. Dari jemari Kalia, jatuh 3 helai bunga kecil. Putih, putih, putih. Mereka melayang, tidak oleh angin, tetapi seperti diraih pelan oleh tanah. Di garis yang tadi ditarik tongkat, 3 bunga itu diam, tidak miring, tidak rusak. Kalia menarik napas. Rimba mendengar. Lalu terdengar langkah kecil, ragu, dari barisan belakang. Seorang ibu maju, wajahnya bengkak karena menangis. Suaranya pecah ketika mengaku ia pernah berteriak paling keras. Ia pernah mengutuk paling duluan. Ia mengaku karena ia takut miskin menular. Ia takut lapar dijawab lapar. Seorang lelaki tua menyusul, menyebutkan namanya sendiri di depan semua orang, mengatakan bahwa ia pernah tertawa ketika batu mengenai bahu Lara. Ia ingat tawa itu, dan sekarang tawa itu seperti paku di lidahnya. Pengakuan datang satu persatu. Mereka tidak memburu perhatian. Mereka tidak menawar simpati. Mereka melepaskan beban yang mengikat kaki, agar bisa berdiri tegak. Di atas mereka, burung-burung berputar lambat, tidak bersuara. Di tanah, serigala duduk, kepala sedikit miring, seolah mendengar musik yang hanya hewan pahami. Lara memejamkan mata. Dalam gelap yang ia ciptakan sendiri, ia melihat sore di alun-alun bertahun-tahun yang lalu. Batu kecil. Debu di pipi. Suara yang menyatu menjadi badai. Ia melihat dirinya yang berjalan ke hutan dengan luka sebesar dunia. Lalu ia melihat dirinya hari ini, berdiri di tempat yang sama, dengan dada yang terasa lapang oleh sesuatu yang tidak lain adalah kerja panjang dari memaafkan. Memaafkan bukan untuk melupakan. Memaafkan agar tangan bisa bergerak. Bukan untuk mengikat leher orang lain. Lara membuka mata. Ia menatap Rif. Ia menatap Raga. Ia menatap ibu yang menangis. Lelaki tua yang menunduk. Anak-anak yang berdebar. Ia tidak mengucapkan kalimat yang membuat harga diri manusia terasa ringan. Ia hanya berkata bahwa Rimba memberi satu kesempatan untuk menebus. Dan kesempatan itu tidak datang 2 kali. Ia menyebut 3 hal yang harus dilakukan sebelum purnama bergeser. Yang pertama, tanah yang mati harus dibuka kembali dengan tangan yang tidak dibayar oleh kebohongan. Akar yang putus harus digandeng dengan akar yang masih bernapas. Ladang yang rusak harus dihidupkan tanpa menebang pohon yang menjaga mata air. Yang kedua, sumur-sumur yang menghitam harus dipulihkan dengan cara membersihkan hulu, bukan sekadar menimbal lumpur di hilir. Sungai harus dibebaskan dari sampah yang dipaksa mengapung oleh kebiasaan buruk. Jembatan yang retak harus disambung dengan kayu yang diambil dari pohon yang tumbang sendiri, bukan dari pohon yang sehat. Yang ketiga, rumah yang kosong harus menjadi rumah belajar. Tidak boleh ada pemuda yang tumbuh tanpa mengerti batas antara keinginan dan kehormatan. Tidak boleh ada gadis yang berjalan sendirian tanpa ada tangan yang siap menjaga, bukan untuk mengikat, tetapi untuk menuntun jika ia tersandung. Kalimat-kalimat itu tidak diteriakkan. Mereka turun seperti tetes air ke tanah yang kering. Di belakang Lara, Rakta mengangkat kepala dan mengaum pendek. Suara itu memantul di dinding-dinding rumah, memantul di dada, memantul di pikiran yang baru saja bangun dari tidur panjang. Rif mengangguk, pelan, seperti orang yang akhirnya mendengar nama sendiri dipanggil oleh panggilan yang tidak bisa ia tolak. Raga mendekat setapak, memukul dadanya pelan, bukan untuk menyiksa diri,
melainkan untuk mengingat bahwa di bawah kulit, jantung adalah alat yang paling jujur ketika dihadapkan pada kebenaran. Langit menebal. Awan tipis berarak, meminjam cahaya rembulan dan memainkannya di pinggir daun pisang. Dari hutan, kawanan lebah liar datang dalam barisan kecil, melayang tenang, tidak menyengat, lalu mengitari garis lengkung yang Kalia buat. Di tempat yang sama, semut-semut keluar dari sarang, berjalan rapi, menyeberangi garis seperti pasukan kecil yang paham arah. Kalia menatap Lara. Ada senyum yang hampir tidak terlihat. Rimba mengakui langkah pertama ini. Tetapi penimbangan belum usai. Masih ada sisa berat yang harus dipindah dari satu piring ke piring lain. Masih ada kata yang belum diucapkan. Bukan karena tidak mau, tetapi karena manusia kadang perlu hening untuk memahami makna dari yang sudah menjadi terang. Waktu merayap menuju malam yang lebih dalam. Api kecil dinyalakan di 4 sudut alun-alun. Api itu tidak besar, tidak riuh. Hanya nyala yang cukup untuk menunjukkan bahwa gelap tidak perlu selalu melahap segalanya. Di atas nyala, bayangan Rakta bergerak perlahan. Surainya membentuk garis perak yang berganti-ganti panjang seiring angin. Lara melangkah ke rumah tuanya yang selama ini dibiarkan tertutup. Pintu kayu masih menyimpan bekas gores. Jendela berdebu. Ia menyentuh gagang pintu. Pintu terangkat dengan bunyi yang menahan napas. Di dalam, bau kayu tua menyambut, bersama debu yang melayang seperti salju yang lupa bagaimana cara jatuh. Ia berjalan ke tengah ruangan. Lantai papan berderit pelan, seolah rumahnya sendiri sedang menahan emosi yang lama ditahan. Orang-orang berdiri di ambang, tidak berani masuk. Raga berada paling dekat, lalu mundur setengah langkah, menyerahkan ruang kepada seseorang yang pernah ia usir tanpa kata. Lara menunduk, menyentuh lantai, merasakan dingin yang menembus kulit. Ia berkata bahwa rumah ini akan menjadi tempat belajar. Tempat anak desa membaca huruf, menulis nama, mengenal daun dan batu, mengenal batas, mengenal malu, mengenal hormat. Ia menyebut nama nenek yang pernah membelanya di hari paling kelam untuk memimpin doa pembuka, bukan doa yang ramai oleh kalimat, melainkan doa yang sunyi dan panjang seperti tarikan napas pertama setelah menangis terlalu lama. Nenek itu melangkah, wajahnya terang oleh halusnya air mata. Ia mengusap bibir, mengangkat tangan, menyebut nama Allah dengan lirih. Angin lewat, membawa harum kayu manis. Nyala api di luar bergetar kecil, seperti mengangguk. Ketika doa usai, Lara melangkah kembali ke ambang. Di luar, barisan hewan masih berjaga. Serigala duduk di sisi utara, rusa di sisi selatan, gajah di barat, burung-burung di timur. Mereka tidak bergerak seperti patung, namun juga tidak resah. Mereka menunggu tanda yang hanya satu orang bisa berikan. Lara menoleh pada Kalia. Kalia mengangkat tongkatnya, menunjuk langit yang kini dibelah rembulan. Malam ini penimbangan memasuki tahap kedua. Tidak ada yang keluar dari desa. Tidak ada yang masuk ke hutan. Kedua dunia akan saling memandang dari tempat masing-masing sampai fajar membelah gelap. Siapapun yang berniat memutar balik langkah penebusan akan didengar bumi, dan bumi akan menjawab dengan cara yang manusia pahami. Tidak pakai kata, pakai akibat. Warga kembali duduk. Api 4 sudut berkobar kecil, memberi ruang bagi hening untuk bekerja. Lara mengelus surai Rakta. Singa putih itu menurunkan kepala, menempelkan pipi pada lutut Lara sejenak, lalu berdiri lagi. Matanya menyapu alun-alun, menyapu barisan, menyapu wajah-wajah yang kini menampung keberanian yang baru lahir. Jam pelan menetes dalam diam. Di kejauhan, sungai yang tadi mengaum kini bergumam, seperti anak yang kelelahan setelah tangis. Dari arah ladang, angin membawa bau tanah yang disorot bulan, tanah yang ingin diolah, tanah yang sedang menunggu tangan yang jujur. Dari arah sumur, terdengar gelembung kecil, tanda air yang mencari jalan pulang. Rif duduk bersandar pada tongkatnya, mata terpejam, bibir bergetar pelan. Mungkin ia sedang menyusun kata yang tidak lagi berutang pada nama. Raga menatap garis lengkung di tanah, menghafal bentuknya, berjanji di dalam hati untuk tidak pernah melangkahi garis itu dengan kebiasaan lama.
Para ibu memeluk anak mereka lebih erat, bukan karena takut pada hewan, melainkan karena mereka baru mengerti betapa rapuhnya hidup ketika kejujuran ditunda. Tengah malam turun seperti tirai kedua. Bintang-bintang perlahan muncul, tidak riuh, hanya cukup untuk mengingatkan bahwa ada mata lain yang memandang dari jauh. Di tepi hutan, bayangan Kalia tampak dan menghilang, seperti akar yang menarik napas. Lara berdiri lagi di tengah alun-alun. Ia menatap 4 api, satu persatu, kemudian menunduk pada rimba. Di pipinya tidak ada air mata. Di suaranya tidak ada amarah. Yang ada hanya keteguhan yang dibuat dari luka yang dikelola menjadi jalan. Ia mengangkat tangan. Rakta membalas dengan anggukan yang nyaris tak terlihat. Malam penimbangan belum selesai. Masih ada yang harus diperlihatkan agar ingatan tidak lekas pudar. Dari arah timur, angin berubah arah, membawa gema yang sulit diterjemahkan kecuali oleh mereka yang sudah mau mendengar. Gema itu mendekat, meniti punggung rumah, turun ke tanah, masuk ke dada, membuat setiap orang menelan ludah tanpa disuruh. Di ujung alun-alun, di tempat batu kecil pernah mengukir memar di bahu, tanah bergetar setipis helai rambut. Retak halus, memanjang perlahan, lalu berhenti, seolah tangan tak terlihat menulis garis yang belum selesai kalimat. Tidak ada rumah yang roboh. Tidak ada pohon yang tumbang. Hanya tanda yang jelas bahwa bumi menunggu jawaban berikutnya. Lara memandang retak itu. Ia tidak menutupnya. Ia tidak pula menginjaknya. Ia membiarkannya menjadi nisan kecil untuk kebiasaan lama yang harus dikubur, sambil menunggu fajar dan pekerjaan yang lebih berat dari menolong orang dari arus. Api 4 sudut bergetar lagi. Rimba menutup mata. Desa menahan napas. Malah memeluk keduanya dalam pelukan yang lama, rapat, dan jujur, sambil menyimpan sesuatu yang belum diucapkan, sesuatu yang akan memanggil semua orang bangun ketika embun pertama jatuh di ujung daun. Fajar bangkit pelan di atas desa Kemuning. Embun menggantung di ujung daun, memantulkan sisa cahaya malam. Alun-alun masih memeluk garis retak tipis yang semalam ditinggalkan bumi. Retak itu seperti gurat halus di dahan tua. Tidak mencederai batang, namun menandai masa yang harus diingat. Api 4 sudut meredup menjadi arang. Asapnya tipis, mengambang seperti doa yang enggan bubar. Lara berdiri di tepi garis lengkung yang digores tongkat Kalia. Ia memandang ke arah rumah tuanya yang pintunya kini terbuka, ke arah sungai yang kembali bergumam, ke arah ladang yang menunggu tangan jujur. Rakta menundukkan kepala, surai putihnya menyentuh cahaya pagi. Kalia berjalan mendekat, menancapkan tongkatnya sekali di tanah, seperti mengetuk pintu yang berada di dalam dada. Hari ini, 3 pekerjaan dimulai. Tanah dibuka tanpa kebohongan. Hulu dibersihkan tanpa menipu hilir. Rumah kosong dihidupkan menjadi rumah belajar. Tidak ada perdebatan. Tidak ada rapat yang panjang. Hanya pembagian yang singkat, padat, dan jelas. Rif, yang semalam meletakkan beban di hadapan semua orang, berdiri di sisi timur alun-alun bersama para tetua, bersiap memimpin pembukaan tanah. Raga berdiri di sisi barat, memegang tali, parang, dan cangkul, bersiap mengarah ke hulu bersama para pemuda. Para ibu, nenek, dan gadis berkumpul di depan rumah lama Lara. Lengan baju mereka digulung, sapu dan ember di tangan, wajah mereka bersinar oleh tekad. Lara tidak memerintah seperti ratu yang jatuh dari langit. Ia berjalan satu persatu, menatap mata orang-orang yang pernah melukainya, lalu mengangguk. Ada yang menjawab dengan anggukan, ada yang dengan jemari yang menelusuk ke dalam telapak, menahan gugup yang pasrah. Rakta mengikuti dari belakang. Langkahnya halus untuk tubuh sebesar itu. Tiap kali ia melewati anak kecil, anak itu menahan napas, lalu mengeluarkannya pelan, seperti belajar berbicara ulang tanpa kata. Di ladang utara, tanah terasa berat. Retakan-retakan kecil menganga kering, seolah tidur terlalu lama. Rif mengangkat cangkul. Bahunya bergetar. Para lelaki tua menyusul. Cangkul menembus lapisan atas, membalik tanah yang menghitam. Bau lempung naik, tajam, memaksa mata berkaca.
Tidak ada yang mengeluh. Tidak ada yang membanding-bandingkan luka. Mereka bekerja dalam ritme yang tumbuh dari kesunyian. Rusa jantan berdiri di batas ladang. Matanya mengamati. Tanduknya mengusir burung pemakan benih yang mencoba menukik nakal. Lebah liar melintas, berputar sebentar di atas gundukan tanah, lalu pergi, seperti juru kabar yang mencatat tanpa menilai. Rif berhenti sebentar, mengusap keringat dengan punggung tangan. Nafasnya tertahan di dada. Seorang lelaki muda menyodorkan air di dalam buluh bambu. Rif menatapnya, mengenali wajah yang dulu menertawakan Lara ketika batu kecil itu melesak ke bahu. Lelaki muda itu menunduk, menawarkan dengan jemari yang bergetar. Rif menerimanya. Air mengalir licin di tenggorok, meninggalkan dingin yang jujur. Ia mengangguk. Lelaki itu mengangguk balik. Tidak ada kata besar. Tidak ada janji panjang. Hanya dua anggukan yang menyambung jarak yang sempat ditutup tatapan keras. Di sisi barat, rombongan Raga dan para pemuda meniti jalur sempit menuju hulu. Jalan itu menyelinap di antara tebing kapur dan semak-semak yang memperlihatkan duri tanpa bersuara. Burung-burung kecil melompat dari ranting ke ranting, memandangi punggung mereka yang basah oleh keringat. Di depan, Rakta berjalan pelan, moncongnya mengendus udara, telinganya menangkap bisik yang tidak dimengerti manusia. Sampai di satu tikungan, bau besi dan lumpur memukul hidung. Mereka tiba di hulu yang disumbat oleh tumpukan batang, akar, dan karung-karung plastik yang entah datang dari siapa. Air hitam terjebak, memuai, mencari celah untuk meluap. Raga menelan ludah. Di matanya terpantul kesalahan yang lebih tua dari satu malam judi. Kesalahan yang lahir dari kebiasaan melempar tanggung jawab ke arah yang tidak bernama. Rakta turun ke aliran, berdiri menahan arus. Gajah yang ikut rombongan menuruni tepian, dua belalai turun bersamaan, mengangkat batang paling besar. Para pemuda memotong ikatan karung, menarik satu persatu sampah yang membatu, tangan mereka berlomba dengan waktu yang tidak sabar. Raga menyelam sebentar, mengikat tali pada akar yang menahan tumpukan. Ketika ia muncul, wajahnya berlumur lumpur, mata menyipit oleh perih. Ia mengangguk ke arah gajah. Tali ditarik, tumpukan bergeser. Air menggeram, mencari jalan. Tepat ketika aliran mulai bergerak, tanah di bawah lutut Raga merosot. Tubuhnya tertarik ke arus. Seorang pemuda berteriak, terjun setengah badan, meraih pergelangan tangan Raga. Arus memukul punggung mereka. Tali menahan bahu. Sepersekian detik seperti satu musim yang tidak selesai. Rakta melangkah setengah baris, menempelkan tubuhnya pada sisi pria itu, memberi sandaran yang tidak bergeser. Raga berhasil naik. Nafasnya meledak keluar. Ia menepuk bahu pemuda yang menolongnya. Sekali, dua kali, tanpa kata. Ketika sumbatan terakhir ditarik, air hitam keluar deras, membawa bau yang menyesakan. Namun di balik pekat itu, aliran baru muncul, jernih di tepi, bening di sela batu. Burung jalak menjerit pendek, terbang rendah, lalu melesat ke atas seakan menyampaikan kabar gembira yang masih diselimuti sisa duka. Raga duduk di batu, tangan menutup wajah. Di sela jarinya, air menetes. Tidak jelas apakah itu sisa sungai atau sisa hati yang dihantam rasa malu. Di tengah desa, para ibu membuka jendela rumah lama Lara. Debu menari dalam cahaya. Dinding kayu digosok dengan kain basah yang diulang berkali-kali hingga serat-seratnya keluar lagi dari selimut kusam. Anak-anak membawa buku usang yang sampulnya terkelupas. Seorang nenek memungut kapur dari kotak anyaman, menggambar garis lurus di papan hitam yang sejak lama berubah menjadi kelabu. Garis itu tidak sempurna, namun ia tegak. Lara masuk ke ruangan. Langkahnya pelan. Ia menyentuh meja yang dulu menjadi tempat ia mengeja kata pertama bersama ibunya. Permukaannya dingin. Di sudut ruangan, foto tua yang nyaris pudar disandarkan tegak. Ia tidak memegangnya. Ia hanya memandang cukup lama untuk memberi waktu pada napas agar tidak pecah. Kemudian ia menoleh pada para ibu yang menanti aba-aba tanpa ingin menyaingi.
Ia mengatakan bahwa rumah ini akan menampung jam-jam panjang tanpa suara perangkat, tanpa teriakan, tanpa cemooh. Di sini, anak-anak belajar menulis nama sendiri dan nama orang lain dengan hormat. Di sini, pemuda belajar membaca tanda air, angin, dan wajah sendiri. Di sini, gadis belajar menjaga langkahnya tanpa memikul beban malu yang tidak ia tanam. Ia menunjuk lembaran papan. Di atasnya, dengan arang, seorang bocah menulis 2 kata. Sekolah rimba. Tulisan itu miring. Hurufnya terlalu lebar. Namun semua orang yang melihatnya merasakan sesuatu yang merambat dari kaki ke dada. Menjelang siang, langit memanas. Ladang berkilau oleh keringat. Hulu mengaum pelan, menyusun kembali alur seperti jari yang merapikan helai rambut. Rumah belajar menguapkan bau sabun dan kayu basah. Di alun-alun, garis retak tetap diam, tidak melebar, tidak juga menutup. Seseorang membawa keranjang kecil berisi bibit pohon. Daunnya mungil, lembut, seperti telinga yang menunggu cerita. Anak-anak berdiri melingkar. Lara mengajarkan cara menanam yang benar. Lubang yang cukup. Jarak yang tidak saling menyesakkan. Air setimba. Doa pendek. Bukan untuk memaksa. Untuk memohon restu pada tanah. Di sela kerja, 2 lelaki berbisik di belakang rumah kosong di sudut barat desa. Mereka tidak setuju pada semua ini. Mereka ketakutan pada kehilangan yang belum didefinisikan. Mereka menyimpan niat untuk mengambil kayu dari hutan pada malam nanti. Mulut mereka menyebut alasan keluarga. Hati mereka menyimpan nafsu yang lebih senang akal bulus daripada kerja panjang. Bayangan serigala melintas di tanah di kaki mereka. Sepasang mata kuning menyala sebentar dari balik rumpun singkong. Bisik itu padam. Keduanya mundur, bibir garing, menelan rasa yang tidak enak disebut. Sore merayap, menarik bayang dari ujung genting. Di tepi sungai yang kini lebih jernih, seorang bocah lelaki remaja rebah dengan dahi panas. Ibunya duduk menggigil bukan karena dingin. Lara duduk di sisi mereka. Ia mengeluarkan kantong kain berisi daun dan akar yang ia pungut di hulu. Tangannya meremas, memeras, mencampurkan air dan ramuan, menyeka dahi remaja itu dengan handuk lembut. Ia menyebut nama Allah pelan, menyambung doa sang ibu yang serak. Rakta berdiri beberapa langkah di belakang, memandang dengan mata yang tidak bisa ikut menangis, namun selalu paham pada suara yang keluar tanpa huruf. Demam tidak turun dengan cepat, malah menunggu di balik pepohonan. Lara berkata bahwa ramuan ini bukan keajaiban. Ia hanya jembatan kecil agar tubuh yang lelah bisa mengingat cara pulang pada keseimbangan. Selebihnya, desa harus menuntaskan kerja di ladang, di hulu, di rumah belajar. Penyakit yang dicetak kebiasaan buruk tidak bisa disembuhkan 1 sendok air. Ia harus dihapus dengan langkah yang panjang, sabar, dan bersih. Di rumah belajar, lampu minyak dinyalakan. Cahayanya menggambar lingkaran di lantai papan. Anak-anak menyalin huruf. Para ibu membaca pelan. Seorang lelaki tua mengeja kalimat yang ia susun sendiri. Kalimat itu tentang menahan tangan ketika ingin melempar, dan menahan lidah ketika ingin menuduh. Di luar, ratusan mata hutan masih menjaga. Ular besar melingkar di akar beringin, istirahat tanpa niat menyelinap. Burung hantu mengganti posisi dengan burung jalak, melanjutkan giliran jaga yang tidak pernah kosong. Kalia berdiri di batas desa, memandang garis lengkung yang memisahkan. Ia tersenyum tipis, lalu memandang ke arah timur. Udara berbau manis, samar, seperti harum bunga yang mekar sebelum kelopak sempurna. Namun langit belum membuka. Awan menahan. Bumi menimbang lagi. Malam kedua setelah penimbangan tiba. Tidak ada api di alun-alun, hanya arang yang disisakan untuk mengingat. Warga berkumpul di rumah masing-masing setelah kerja panjang. Tidak ada pesta, tidak ada benderang yang sombong. Hanya pembicaraan pelan di serambi, tentang bibit yang ditanam, jalur air yang kembali, dan ruang kelas yang esok akan diisi cerita. Di sela sepi,
Dua lelaki yang tadi berbisik kembali merayap. Rencana lama ingin bangkit. Mereka berjalan pelan ke batas hutan, mengincar batang kayu tumbang untuk dijual. Di depannya, kabut turun selebar 2 telapak tangan. Dari kabut itu muncul serigala hitam yang berdiri diam. Ia tidak memamerkan gigi. Ia hanya menatap. Dari kiri, rusa jantan melangkah. Tanduknya rendah, menutup jalur. Dari atas, burung pemangsa menukik setengah lingkaran, menggores udara tanpa suara. Kedua lelaki mundur lagi. Dada mereka penuh suara yang tidak keluar. Mereka duduk lama di ambang rumah, memegangi kepala, seolah baru saja ditampar seseorang yang tidak perlu tangan. Menjelang tengah malam, langit di atas sumur tua bergemetar dengan cahaya yang tidak berasal dari bintang. Lara merasakan panggilan itu dari jauh. Ia berjalan menuju sumur, melewati alun-alun, melewati garis retak, melewati rumpun bunga liar yang menahan embun seperti mengikat kisah. Rakta mengikuti. Kalia datang dari arah berbeda. Tongkatnya menyentuh batu 3 kali. Di bibir sumur, ada sesuatu yang tidak pernah terlihat di desa Kemuning. Bunga-bunga gelap tumbuh dari sela batu, mekar tanpa kelopak yang manis. Warnanya hitam kebiruan, uratnya berkilat seperti besi basah. Ia berdenyut pelan, seolah bernapas. Air di dalam sumur memantulkan wujudnya seperti mata yang kedipnya lambat. Udara di sekitarnya berat. Dada terasa dipeluk kain lembab. Lara berlutut. Ia tidak menyentuh bunga itu. Ia menatap, membiarkan napasnya turun. Di belakang, Rakta merendahkan tubuh, mengeram sangat halus, hampir tidak terdengar. Kalia memandang lama, garis wajahnya tidak berubah, namun matanya menampung banyak musim yang berbaris dalam diam. Bunga gelap itu adalah sisa dari fitnah yang tidak ditutup dengan kerja. Ia tumbuh dari kata-kata yang tidak pernah dimandikan kejujuran. Ia menyerap sisa-sisa amarah yang tidak dikelola. Ia memakan ketakutan dan melahirkan bayang pada air. Lara paham. Ini bukan sekadar gulma. Ini tanda yang minta ditebus. Ia menengadah, menyebut nama Allah dengan suara yang datar. Bukan karena hatinya datar. Karena ia tidak ingin menawar dengan air mata. Karena ia tahu 2 kali ini tidak boleh meminta turunnya hujan sebelum tangan-tangan selesai membersihkan akar dari jamur malas. Ia berdiri, memandang Kalia. Kalia mengangguk pelan. Ada pekerjaan yang lebih dalam daripada membuka tanah dan melepaskan hulu. Pekerjaan ini tidak bisa dilakukan dengan parang atau belalai. Dini hari merangkak. Embun menebal. Di semua rumah, orang tertidur kelelahan. Dalam tidur itu, sebagian memeluk anak, sebagian memeluk cangkul, sebagian memeluk rasa takut yang masih minta dicatat. Di rumah belajar, papan hitam menghitam betul. Di ujungnya, kapur diletakkan telentang seperti tulang kecil yang bersih. Lara berdiri lama di sumur. Bunga gelap itu tetap berdenyut, tidak menyerang, tidak mundur. Ia seolah menunggu kalimat yang harus diucap bukan dengan mulut. Rakta menempelkan pipi pada lutut Lara, mengirimkan tenang yang berasal dari usia rimba yang lebih tua dari dinding desa. Kalia memutar tongkat di udara, sekali, kemudian menancapkannya di tanah yang lembut. Di kejauhan, di balik bukit, langit memudar setipis benang yang ditarik dari gulungan. Fajar belum benar-benar datang. Namun malam tidak lagi setegar tadi. Desa, rimba, dan sumur tua menahan 1 detik panjang yang terasa seperti jeda antara 2 palu hakim. Suara jangkrik merendah. Suara daun kering terinjak angin tidak jadi terdengar. Pada detik itulah Lara tahu, hari-hari penebusan baru saja melewati pintu pertama. Pintu berikutnya tidak akan terbuka oleh tangan yang sama, cara yang sama, dan hari yang sama. Ada yang harus dibayar dengan kebiasaan baru. Ada yang harus ditinggalkan tanpa selamat tinggal. Ada yang harus dibiarkan tetap retak, sebagai pengingat agar langkah selalu ingat pada tanah yang dipijak. Ia menatap lagi ke dalam sumur. Air memantulkan wajahnya, lalu wajah Rakta, lalu bayang Kalia. Di permukaan, garis kecil cahaya menari.
Bukan hujan. Bukan pula bintang. Hanya tanda halus bahwa bumi mendengar, rimba mengingat, dan waktu tidak akan menunggu bagi yang berniat menunda. Malam merapat sekali lagi, seperti memeluk tubuh yang meriang setelah kerja panjang. Desa tertidur. Rimba berjaga. Dan di bibir sumur tua, bunga gelap berdenyut satu kali lagi. Pelan, lalu diam. Seolah menyimpan sesuatu yang belum selesai di tengah-tengah embun yang sebentar lagi jatuh. Fajar merunduk sebelum waktunya, menatap dari balik bukit seperti mata yang belum berani menatap terang. Di bibir sumur tua, bunga-bunga gelap masih berdenyut pelan, uratnya berkilat seperti besi basah. Lara berdiri tegak, jubah kayu memeluk tubuhnya yang lelah tetapi tetap teguh. Di belakang, Rakta menurunkan kepala, menghembuskan napas hangat yang menyapu kabut tipis. Kalia berdiri di sisi lain, tongkatnya menyentuh batu 3 kali, seakan mengetuk pintu yang memisahkan yang tampak dari yang tidak terlihat. Pagi itu, desa berkumpul tanpa aba-aba. Tidak ada beduk, tidak ada pengeras suara, hanya bunyi sandal dan telapak kaki yang menahan gugup. Rif berjalan paling depan, tongkat di tangan, bahu menurun yang kini bukan lagi tanda kuasa melainkan tanda sadar. Raga menyusul di belakangnya. Langkahnya mantap namun matanya jujur pada sisa gemetar yang ia simpan. Para tetua membawa buluh berisi air jernih dari hulu. Para pemuda memanggul keranjang tanah lembab dari ladang yang tadi subuh pertama kali disentuh cangkul. Para ibu memeluk anak-anak agar berdiri rapi, bukan karena takut, melainkan agar mereka kelak mengingat pagi yang memilih menutup luka, bukan mengoyak nama. Lara mengangkat telapak tangan. Hening turun. Di hadapan sumur, ia menjelaskan dengan suara rendah yang meresap. Hari ini bukan ritual yang meminjam gaib agar menutup malu. Hari ini adalah kerja jujur yang diberi restu oleh bumi. Ia menunjuk buluh berisi air dan keranjang kecil berisi tanah. Air dari hulu akan dituangkan ke dalam sumur bersama tanah dari ladang. Bukan untuk menyulap. Untuk menyambung silsilah kesalahan dan ikhtiar, agar yang keruh tahu jalan pulang kepada jernih. Setiap keluarga diminta meletakkan segenggam tanah dan setetes air sambil menyebut satu hal yang mereka ubah, bukan satu hal yang mereka minta. Bila lidah kaku, diam pun cukup, asal kerja panjang menyusul di belakangnya. Rif melangkah pertama. Ia menimba setetes air, menaruhnya pelan. Suaranya parau. Ia tidak menyusun kalimat panjang. Ia hanya berkata bahwa ia telah meletakkan tongkatnya dan akan membuka tanah dengan 2 tangannya sendiri sampai pemilihan pemimpin baru digelar. Setetes air jatuh. Bunga gelap berdenyut lebih lambat. Raga menyusul. Ia memungut segenggam tanah, melemparkannya kecil ke bibir sumur. Ia berjanji menebus hari-hari yang ia jual murah di meja judi dengan hari-hari yang ia bayar dengan keringat bagi ladang janda, atap bocor tetangga, dan jembatan bambu yang ia bangun kembali tanpa menebang satupun pohon yang masih berbuah. Ia menunduk, menahan napas ketika kata terakhir keluar, lalu mundur. Bunga gelap bergerak sedikit, uratnya meredup senafas. Satu persatu keluarga melangkah. Ada yang menyebutkan kebiasaan membuang sisa plastik ke kali dan berjanji mencari jalan lain yang tidak mencederai air. Ada yang berikrar tak lagi menertawakan yang rapuh. Ada yang memilih diam, hanya meneteskan air dan menaruh tanah dengan telapak yang bergetar. Lalu menunduk lama karena tahu lidah tidak selalu pandai, tetapi tangan tidak boleh lambat. Burung-burung pemangsa berputar rendah tanpa suara. Lebah liar menggambar lingkaran kecil di atas sumur lalu pergi, seperti memberi tanda sudah tercatat. Serigala duduk di sisi utara, rusa di sisi selatan, gajah di barat, burung hantu menunggu di timur. Di tengah lingkaran tak terlihat itu, Rakta berdiri seperti tiang cahaya yang tidak menyilaukan. Ketika keluarga terakhir mundur, Lara mendekat. Ia berlutut, menempelkan telapak di batu sumur yang dingin. Bibirnya bergerak. Ia menyebut nama Allah dengan ketenangan yang lahir dari jalan panjang, bukan dari mimpi yang minta cepat. Ia tidak meminta keajaiban. Ia meminta kesabaran agar kerja hari ini tidak menjadi cerita yang tinggal di bibir. Kalia mengangkat tongkat, menggambar lingkaran kecil di udara, membiarkannya memudar seperti embun yang siap jatuh.
Bunga gelap berhenti berdenyut. Sejenak, udara tidak bergerak. Daun pisang menahan diri, kain di bahu para ibu tidak berkibar. Dari celah awan yang sejak malam menutup rapat, garis cahaya turun, tipis, bening, seperti benang yang diturunkan dari jari yang paling lembut. Setetes pertama jatuh ke batu sumur. Tidak keras, tidak berisik. Hanya suara kecil yang membuat dada semua orang mengembang. Hujan datang tidak sebagai badai. Ia datang sebagai tamu baik yang tahu diri. Aromanya wangi, seperti daun yang digenggam tangan bersih. Tanah meneguknya perlahan. Sumur memantulkan kilau yang baru. Bunga-bunga gelap luluh. Warna hitamnya luntur seperti tinta yang tersapu. Urat besi berganti serat hijau muda yang rapuh dan jujur, lalu hilang ke dalam batu. Air di dasar sumur jernih, menampakkan bebatuan kecil yang lama terlupa. Seseorang terisak lirih. Bukan tangis duka. Tangis lega yang menjemput kembali napas yang terlanjur dikunci. Para ibu memeluk anak mereka. Para lelaki menatap tangan yang masih berlumur tanah. Rif menatap ke langit lalu menunduk. Bibirnya menyebut kalimat yang sejak lama ia tahan, agar tidak terdengar seperti minta belas kasihan. Raga menutup wajah dengan telapak, membiarkan hujan membasuh sisa rasa yang paling pahit. Hujan berjalan ke ladang. Tanah yang baru dibuka menerima seperti lantai yang lama rindu langkah. Benih yang tadi pagi disisipkan rapi merunduk, lalu tegak, menunggu waktu. Di hulu, aliran yang tadi memar kini bening, memantulkan bayang bambu muda yang tumbuh di tepi. Di rumah belajar, bau kayu basah bercampur kapur menjadi wangi yang membuat orang ingin duduk lama tanpa alasan. Kalia melangkah ke tengah alun-alun. Ia menancapkan tongkatnya di samping retak halus yang semalam ditulis bumi. Retak itu tidak menghilang. Ia mengecil, tipis, berkilat seperti garis perak yang diletakkan di permukaan tanah. Lara menatapnya. Ia tidak berusaha menutupnya. Itu bukan aib. Itu penanda. Agar langkah ingat kepada asal. Agar suara ingat kepada hari ketika dia menjadi bahasa yang paling jelas. Ketika hujan merenggang, suara lonceng bambu dari arah timur bergetar pelan. Para tetua berdiri. Rif menanggalkan tongkatnya, meletakkannya di pangkuan seorang lelaki tua yang selama ini sunyi namun teguh. Musyawarah dimulai tanpa panggung. Hanya lingkaran yang dibentuk oleh tubuh-tubuh yang menahan sombong. Mereka tak memilih pemimpin dengan tepuk tangan. Mereka memilih dengan menyebut kerja yang pernah nyata. Nama seorang perempuan parubaya diusulkan, yang pernah mengatur lumbung saat paceklik tanpa meminta imbalan. Nama seorang lelaki muda disebut, yang memperbaiki jembatan bambu sambil memanggul rasa malu sendiri. Suara tidak saling menabrak. Ketika keputusan lahir, tak ada sorak. Ada napas panjang yang dikeluarkan hampir bersamaan, lalu kepala-kepala menunduk. Di rumah belajar, kelas pertama dimulai sore itu juga. Papan hitam bersih. Pada baris paling atas, Lara menulis dengan kapur. Jangan lukai bumi. Huruf sederhana, tegak, dan jujur. Anak-anak menyalin kalimat itu pelan. Para ibu duduk di ambang, bibir mereka mengikuti setiap huruf. Mata mereka basah bukan karena hujan. Raga berdiri di luar jendela, memegang palu, memasang palang kayu yang kuat agar jendela tidak lagi roboh di tiup musim. Ia tidak masuk. Ia memilih tinggal di ambang, menjadi bingkai untuk pemandangan yang seharusnya sejak dulu ia jaga. Menjelang petang, rimba bersiap undur. Barisan hewan berdiri kembali dalam formasi yang dibuat oleh kesepakatan tanpa suara. Serigala mengusap tanah dengan cakar, menutup jejak yang tidak perlu dilihat lagi. Rusa menunduk pada anak-anak yang menatap kagum. Gajah menggoyang belalai, memindahkan batang tua ke tepi agar besok pagi mudah dibelah jadi bangku rumah belajar. Di atas, burung-burung memutar terakhir kali, menulis selamat tinggal yang tidak memutus jaga. Rakta maju setengah langkah. Lara mengelusurainya, merasakan panas yang selama ini menuntun malam-malamnya. Ia menoleh ke arah Kalia. Nenek penjaga itu tersenyum. Garisnya halus,
seperti aliran air di pasir yang tidak dirusak tumit. "Waktumu untuk tinggal bukan di sini," kata Kalia lembut. "Tugasmu menjaga di batas, di tempat kata manusia dan bunyi rimba saling menerjemahkan tanpa saling membungkam." Lara mengangguk. Ia menatap desa untuk terakhir kali hari itu. Wajah-wajah yang dulu menusuk kini menatap seperti memegang lampu kecil di dada. Rif berdiri di barisan belakang, tidak menuntut dimaafkan, hanya menunduk dalam, menerima pilihan orang banyak dan keputusan bumi. Raga mengangkat tangan setinggi dada, bukan sebagai sapaan yang minta dijawab, tetapi sebagai tanda ia akan tetap berjalan di jalan yang sama, meski tidak ada yang memperhatikan. Lara menaiki Rakta. Jubahnya berkibar ringan, tidak gagah, hanya cukup untuk menutup sisa luka dari angin. Ia menatap retak perak di tanah, menghafalnya sebagai peta pulang bila suatu hari manusia kembali lupa. Ia menoleh ke sumur, yang kini jernih, memantulkan langit yang baru dibersihkan. Ia memejam, menyebut nama Allah pelan, menitipkan keselamatan desa kepada tangan yang bekerja dan hati yang tidak lagi menukar jujur dengan cepat. Rakta melangkah. Barisan rimba bergerak menyusuri jalan yang sama ketika mereka datang, tetapi kini langkah lebih ringan, tanah lebih siap. Ketika mereka melewati batas hutan, angin membawa harum kayu manis, mengganti bau besi yang sempat tinggal terlalu lama. Burung-burung melebar, membuka ruang. Pohon-pohon merunduk, mengucapkan salam tanpa kata. Desa tidak bertepuk tangan. Mereka berdiri diam, seperti orang yang berdoa meski bibir tak bergerak. Ketika bayang Lara mengecil, seorang anak perempuan menaruh batu kecil di tepi retak perak. Di atasnya ia meletakkan sehelai daun muda. Seorang lelaki tua mengikuti, menaruh satu rangkai padi yang baru tumbuh. Perlahan, retak itu menjadi altar kecil yang tidak meminta dupa, cukup tindakan sehari-hari yang setia. Malam turun tanpa rasa takut. Rumah belajar menutup pintu, kapur diletakkan di cawan tanah, meja dirapikan, lampu padam satu persatu. Di gardu kecil dekat jembatan, pemuda duduk bergantian, berjaga bukan untuk melawan hutan, melainkan untuk mengawasi kebiasaan lama yang suka menyelinap dari lubang gelap. Rif berjalan lewat, menepuk bahu satu demi satu tanpa kata. Raga membawa sekeranjang kayu kering, menaruhnya di serambi seorang janda, lalu pergi sebelum mata di dalam rumah sempat basah. Di tengah rimba, Kalia berjalan di samping Rakta dan Lara sampai ke mulut gua yang hangat. Ia berhenti, menatap bintang yang mulai menembus daun. Suara rimba tidak akan padam, ucapnya, pelan, selama ada satu hati manusia yang sudi duduk mendengar sebelum berteriak. Lara menunduk. Ia tahu ia tidak akan tinggal di desa. Ia juga tahu ia tidak akan lenyap dari hidup mereka. Ia akan menjadi garis tipis di tepi pandang, menjadi auman yang hanya terdengar ketika orang lupa, menjadi embun yang jatuh di ujung daun ketika seseorang belajar menyebut kata sabar. Ia akan selalu kembali setiap kali dunia yang kecil itu mulai melupakan makna hormat, cinta, dan kebenaran. Rakta mengangkat kepala dan mengaum sekali saja. Suara itu tinggi, panjang, namun lembut, merambat di atas atap rumah, melewati ladang, menyentuh air sumur, dan akhirnya berhenti di retak perak yang kini menjadi saksi. Di desa, orang-orang yang sudah hampir terlelap membuka mata sebentar, merasa hati mereka disentuh sesuatu yang tidak perlu terlihat. Mereka menutup mata kembali dengan napas yang lega. Pagi berikutnya, matahari terbit tanpa drama. Jalan-jalan disapu, ladang disirami, hulu dibersihkan sebelum ada sampah yang berniat tinggal. Rumah belajar membuka kelas kedua. Di dindingnya tergantung sebuah gambar sederhana, karya tangan gemetar yang mulai percaya, menggambarkan seorang wanita berjubah kayu di atas singa putih, dengan burung-burung yang mengitari. Di bawah gambar, tulisan kecil ditebalkan. Ia yang dibuang menjadi penjaga. Ia yang dilukai menjadi penyembuh. Ia yang sunyi menjadi suara. Di hutan, Lara duduk di batu besar, memandang lembah yang baru saja belajar bernapas. Kalia membuatkan minuman hangat dari akar yang aromanya menenangkan. Rakta berbaring, telinganya setia pada setiap bunyi yang lahir dari jauh. Hening yang mereka pelihara bukan kosong.
Ia penuh, lengkap, dan mengandung janji bahwa jika suatu hari manusia menutup telinga lagi, rimba tidak akan menjerit duluan. Rimba akan berjalan pelan, mengingatkan, lalu menegur, lalu memeluk kembali bila tangan kembali jujur. Cerita itu selesai bukan karena kisah berhenti, melainkan karena jalan telah ditemukan. Di antara desa yang menunduk dan rimba yang tegak, ada garis perak yang tidak pernah benar-benar hilang. Setiap kali cahaya pagi menyentuh garis itu, orang akan ingat. Di sana, pada suatu hari, seorang wanita menaiki singa putih dan membawa ratusan hewan untuk menutup luka yang lebih tua daripada satu fitnah. Dan sejak hari itu, bumi di bawah desa Kemuning tidak lagi diam. Ia menatap balik setiap langkah, memastikan manusia yang melintas tahu kemana mereka pulang.